Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-huda wassalatu wassalamu ala khairil huda al-mab'uusil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab tentang al-hazru wal ibahah, halal haram dalam kehidupan kita, bagian lanjutan terakhir dari pola interaksi kita dengan sesama muslim, sesama muslimah, bahkan dengan sesama manusia. Bagian yang terakhir dari halal haram kehidupan ini adalah an-nazru wal lamsu. Pasal tentang melihat lawan jenis kita dan bersentuhan dengannya. Ini penting. Kalau melihat sekarang bisa lebih luas cakupannya, mengkoleksi profil fotonya. Boleh apa enggak itu? Yang kedua, al-lamsu, bersentuhan. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang, Ustadz, berciuman hukumnya haram. Bagaimana kalau ciumnya enggak nafsu, ciumnya di kening? Nah, itu pertanyaan juga itu. Jawabannya enggak boleh lah. Kan begitu. Jangankan lawan jenis, pamannya saja yang mencium kening ponakannya itu masih ada yang khawatir. Apalagi kalau ponakannya luar biasa cantiknya, apalagi pamannya dengan ponakannya umurnya sebaya. Maka kita akan coba uraikan penjelasan, dan ini penting bagi kita yang punya anak, dan bagi kita yang sudah punya mantu atau cucu, dan bagi kita yang punya adik ipar dengan kakak ipar. Nah, ini juga perlu kita tahu batas-batas syariat dan halal haram dalam kehidupan kita. Yang pertama, an-nazru, melihat. Poin pertama, nazrul rajuli lil mar'ah, ketika laki-laki melihat kepada perempuan. Poin pertama, iza kanatil mar'atu zaujatan. Poin yang pertama, kalau seorang laki-laki melihat perempuan dan perempuan itu istri sahnya, apa hukumnya? Tentu jawabannya kita sudah tahu. Jaza lizzauji lams wan nazar ila jami'i jasadiha hatta farjiha bittifaqil madhahibil arba'ah wal farju mahallut tamattu'. Itu kalimatnya. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan sebagai istri sahnya, boleh dia menyentuh, melihat seluruh tubuhnya, baik tertutupi atau tidak tertutupi, bahkan kemaluannya, berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Berarti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena kemaluan itulah tempat dia boleh dihalalkan setelah menikah. Berarti kalau tunangan, Pak Ustadz, jelas haram. Kalau mantan istri, apalagi lebih haram lagi itu. Ini istri yang sah. Itu hukum dasarnya. Walakin yukrah likullin minhuma nazrul farjil minal akhar wa min nafsihi bila hajah. Tetapi dari bab etika akhlaknya, hukumnya menjadi makruh kalau melihat kemaluan pasangannya meskipun sah, kalau nggak ada kepentingan. Misalnya keluar dari kamar mandi, wah, kan gak ada kepentingan kan? Nah, kalau mau berhubungan jelas. Ini keluarnya jalan santai dia. Itu hukumnya
makruh. Wa ila batinihi asyaddi, apalagi melihat dalaman kemaluannya sampai ngelihat lebih detail yang tidak ada kepentingan, pingin ngelihat aja. Makruh. Apa dasarnya? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni ayyil farj. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasul dan Rasul tidak pernah melihat kemaluanku. Meskipun hadis riwayat ini bukan larangan, tapi ulama mengambil kesimpulan hukumnya makruh kalau tidak ada kepentingan. Apalagi direkam untuk koleksi. Ini penting. Ada kan yang begitu? Direkam untuk koleksi. Hukumnya makruh tapi tidak haram. Karena kan tadi dasarnya apa? Karena istri sah hukumnya halal, tapi makruh kalau tidak ada kepentingan, apalagi dikoleksi untuk pribadi kemudian jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ilmu fikih itu clear dia menjelaskan hukumnya. Yang kedua, kalau perempuannya mahramnya, bagaimana hukumnya? Tadi kan kalau istri sahnya. Mazhab Hambali indal Hanabilah jazan nazru ila ma yazharu ghaliban qarraqabah wal ra'si wal kaffaini wal qadamaini. Mazhab Hambali, jika yang dilihat perempuannya adalah mahramnya, kakak kandungnya, adik kandungnya, betul? Bibi kandungnya, tante kandungnya, tapi kandungnya, maka kata mazhab Hambali boleh melihat yang normal, kepalanya, lehernya, kedua ketelapak tangannya dan kedua kakinya. Itulah kenapa kalau mahram tidak wajib berhijab, karena mahramnya. Tapi boleh nggak hanya pakai bikini? Nggak boleh. Karena dasarnya apa? Cukup yang standar. Itulah kenapa kalau mahram kan kakaknya boleh kan, nggak harus pakai hijab, yang penting pakai baju yang menutupi tubuhnya, jadi kelihatan wajahnya, kepalanya, tangan dan kakinya. Itu mazhab Hambali. Tapi mazhab Hanafi lebih detail lagi, boleh melihat wajahnya, kepalanya, bahkan dadanya dan betisnya. Nah, mana tahu dia pakai pakaian agak sedikit lebih ringkas, misalnya pakai kaos pendek, ya, pakai celana celana ponggol, itu kata mazhab Hanafi boleh. Kalau mazhab Hambali kan nggak boleh, hanya wajah sampai sini, tangan, telapak tangan. Kalau mazhab Hanafi boleh, mana tahu dia pakai pakaian ada ya, kaos you can see begitu ya, atau ini, itu kata mazhab Hanafi boleh karena kan mahramnya. Tapi kita lihat pendapat mazhab yang ketiga, itu mazhab Hanafi. Maliki, tasyaddadal malikiyah. Nah, ini yang paling relevan saat ini. Tapi mazhab Maliki membatasi hanya boleh melihat wajah dan kedua tangannya. Dan ini yang sangat relevan di zaman sekarang, karena setannya sudah naik level. Maka muncullah nanti kasus incest, hubungan sedarah kan. Nah, mazhab Maliki tasyaddad. Mazhab Maliki lebih tegas, mau saudaranya yang boleh dilihat hanya wajah dan kedua tangannya, tetap dia berjilbab. Berarti mazhab Maliki mungkin ketika beliau berpendapat ada fenomena itu, maka langsung dibatasi pada wajah dan tangan seperti kita melihat perempuan asing kan. Mazhab Maliki. Tapi wa tawassata Syafi'iyah, tapi mazhab Syafi'i memberikan satu ketentuan lebih moderat. Kalimatnya wa tawassata, berarti moderat. Apa kata Syafi'i? Boleh saja melihat seluruh tubuhnya asal bukan antara pusar sampai kemaluan, yang penting bi ghairi syahwah. Nah, jadi mazhab Syafi'i itu seperti pendapat mazhab Hanafi Maliki, tapi tidak bersyahwat. Tapi ketika bersyahwat nggak boleh. Nah, artinya begini, mana tahu dia lihat kakaknya oleh orang tua ada potensi,
Ini kok kakaknya lihat adiknya kok agak beda pandangannya. Maka ambil pendapat mazhab Maliki, segera ditutup gitu. Kan luar biasa itu pandangan fikih. Mazhab Hanafi melihat yang standar, mazhab Hambali standar, wajah, kepala, artinya nggak perlu pakai jilbab, berhijab ya. Mazhab Hanafi tambah lagi celana ponggol masih boleh. Mazhab Syafi'i yang penting tidak bersyahwat. Mana tahu keluar dari kamar mandi kakaknya pakai kemben aja, kemben. Kan begitu ya? Nah, itu boleh adiknya. Kenapa? Yang penting nggak bersyahwat. Tapi mazhab Maliki mutlak. Cukup wajah dan tangan sebagaimana kita melihat perempuan asing. Dan pendapat mazhab Maliki ini perlu kita catat ketika kita sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai mertua melihat ada potensi. Ketiga, kalau perempuannya asing, artinya bukan saudara, bukan istri yang sah, apa hukumnya? Haram dengan dasar apapun, tapi dibolehkan khusus wajah dan kedua tangannya. Itu pun kata mazhab Hanafi untuk kepentingan yang dibutuhkan. Tapi kalau tidak penting-penting amat, maka jangan melihat. Jadi perempuan asing, wajah dan kedua tangan. Pendapat mazhab Maliki tadi, dia samakan antara perempuan asing dengan saudara. Apa dasarnya? Surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dia tidak boleh menampakkan perhiasan dirinya atau tubuhnya kecuali yang standar dilihat orang. Berarti kan wajah dengan tangan itu kan standar ya. Kalau dia melihat tanpa sengaja, nah, ada ya tanpa sengaja ya, lagi duduk bapak lewat tetangga, cakep itu, nah nggak sengaja kan, nah, maka segera palingkan wajah. Tapi penglihatan tidak sengaja itu tidak ada dosa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Cakep anak tetangga itu. Yang mana? Itu. Coba lihat ini. Nah, kita jangan lihat lagi, karena udah salah kan, nggak memastikan aja. Oh iya benar cakep, nggak bisa. Sekali saja. Apa kata Rasul? Dari Jarir ibnu Abdillah, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nazril faja'ah fa amarani an asrifa basari. Aku bertanya, wahai Rasul, kalau aku ngelihat perempuan dengan tidak sengaja gimana? Kata Rasul, ketidaksengajaan itu membuat engkau dimaafkan, tapi setelah itu jangan penasaran. Artinya jangan lihat lagi. Nggak sengaja kan? Bagaimana kalau zaman sekarang ketidaksengajaan itu? Cakep, langsung cari profilnya. Itu jelas nggak boleh itu. Siapa namanya ini, cari profilnya lu. Oh iya. Dalam Islam dilarang. Lalu ada catatan, wa in kana la ya'manu syahwah. Tapi catatannya, kalau kira-kira menimbulkan syahwat dengan melihat wajahnya pun menimbulkan reaksi, maka melihatnya pun hukumnya haram. Artinya mana tahu keponakan kita atau anak kita cantiknya luar biasa, kan ada begitu ya, melihat itu sempurna gitu. Nah, maka kalau sampai di situ apa? Illa lihajatin daruriyah wa bihi yazhar anna hillan nazar muqayyadun bi'adami syahwah. Jadi kebolehan melihat wajah dan kedua tangan karena darurat itu alat ukurnya adalah tidak ada potensi syahwat. Kalau ada potensi syahwat, maka hukum melihatnya haram. Artinya kalau kita ketemu sama ini, ya konsultasi, tapi matanya jangan nggak berkedip. Nah, kan begitu ya. Ya sekedar aja, oh ya sudah, sekedar gitu ya. Nah, tapi jangan juga nggak dilihat, bahaya. Nanti kan kalau dia seperti kemarin KPPS itu, kata Ustaz nggak boleh ngelihat. Oh nanti yang datang palsu kan? Oh dilihat dulu. Oh ya cek udah benar gitu. Bukan nanti, wih cakep, makin lama itu nggak boleh, sekali aja. Oke sesuai gitu. Nah, artinya darurah. Artinya dasar kebolehan melihat yang orang asing bukan saudara, bukan istri saya itu karena darurah, ada kebutuhan. Wa illa
faharam. Kalau tidak hukumnya apa? Haram. Apa kata pengarang kitab ini? Wal wajib al man'u fi zamanina min nazri syabbah. Tapi yang perlu digarisbawahi, wajib hukumnya di zaman sekarang ini melihat perempuan muda yang cantik dan masih gadis. Nah, kalau itu kita hindari. Saya kan sudah tua Pak Ustadz, udah nggak ada hasrat. Wajahnya nggak berhasrat, yang lain kan begitu kan, kita nggak tahu itu. Sebaiknya jangan. Wa yadullu li hurmatin nazar. Apa dasarnya? Hadis Rasul dari Abu Hurairah apa? Al-ainani tazniyani wa zinahuman nazar wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu. Kedua mata ini bisa dihukumi zina mata ketika mata menikmati penglihatan itu, dan kedua tangan ini bisa dikatakan zina tangan ketika tangannya menyentuh dan dia menikmati sentuhan itu. Sehingga para ulama memberikan standar. Apa standar bersyahwat itu? Taharrokal alah. Apa standarnya? Bagi laki-laki syahwat itu bereaksi. Adik kecil itu. Nah, kalau adik kecilnya bereaksi, itu syahwat berarti. Kalimatnya tegas, taharrokal alah. Alatnya itu bereaksi. Jadi ketemu ada anak SD ya, mana tahu bapak ketemu nanti kan sering itu menyantuni anak yatim, betul? Nah, datanglah anak yatimnya kelas 6 SD, cantik, pada sentuh lah ini, berarti itu udah syahwat, nggak boleh. Dan itu kembali kepada kualitas iman kita kan. Karena anak-anak SD sekarang, masya Allah, cantik sebelum waktunya. Makanya saya termasuk orang yang mohon maaf tidak sepakat. Ini mohon maaf nih bagi yang bergerak dunia pendidikan. Anak SMP ke atas ketemu guru cium tangan, saya nggak sepakat. Kalau nggak sama perempuan, saya termasuk yang menolak itu. Itu Pak Ustadz tanda hormat. Enggak. Kalau udah SMP, udah gede, pasti ada rasa di guru laki-lakinya itu. Apalagi anak SMP-nya cantik lagi, bongsor lagi. Saya termasuk yang tidak menyarankan. Bahkan SD pun kalau sudah kelas 5, kelas 6 saya tidak menyarankan itu. Nah, ketika saya sampaikan itu memang ada beberapa sekolah yang tidak setuju dengan pendapat saya. Ketika saya mengisi pelatihan di guru-guru sekolah, saya sampaikan, kita di sini Pak Ustadz punya program salim kalau ketemu guru. Saya bilang jangan, karena hukum fikih standarnya apa? Menghindari nafsu syahwat yang tidak terkendali. Tapi ada yang nggak sepakat, enggak, selama ini nggak pernah terjadi. Tapi kalau saya ditanya pandangan fikihnya begitu. Mencegah lebih baik daripada kalau terjadi. Dan terbukti kekhawatiran saya, sekarang sudah banyak kasus-kasus pelecehan seksual, dari mulai guru kepada murid SD sampai yang terakhir kemarin viral, dosen kepada mahasiswi. Dan pelecehan seksual itu pertama yang akan kita bahas sentuhan kan, kedua Pak, mata lagi melihatnya itu jelalatan, nggak berkedip begitu ya. Saya termasuk yang berpendapat itu, tapi ya silahkan. Tapi karena kenapa? Karena kalau sudah SMP itu udah gede itu. Saya bilang kalaupun memang mau ya anak TK bolehlah. Tapi dengan banyaknya kasus pedofil itu lebih baik nggak usah gitu. Kecuali sesama perempuan. Ya kalau udah ke laki-laki, nah, saya menyarankan tidak. Tapi berpendapat lain silahkan. Karena memang dasarnya apa? Kalau tidak ada syahwat boleh. Kan standarnya apa? Ada reaksi syahwat, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kira-kira. Wa yattafaqul Malikiyah ma'al Hanafiyah. Bersepakat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi untuk perempuan asing boleh melihat wajah dan kedua tangannya tanpa ada alasan minal ajuz, kalau perempuannya sudah tua. Mazhab Maliki dengan Hanafi membolehkan. Yang diharamkan itu apa? Asyabah, perempuan gadis belia dan cantik ya. Nah, tapi kalau sudah tua umur 70 yang tidak mungkin ada reaksi, itu boleh.
Tapi mazhab Syafi'i tetap haram. Mau sudah tua, mau masih muda, kalau ada potensi haram. Yahrumu Syafi'iyah nazru fahlin baligh aqil mukhtar walau syaikhan kabira. Ada sekarang yang lagi viral itu, seorang ulama besar kiai ketika mentakrim santriwatinya tahfiz Quran kan, dicium keningnya, ada yang lagi viral itu. Nah, itu meskipun dia sudah ulama, tidak mungkin ada nafsunya gitu. Tapi itu kan sudah besar. Standar perempuan balik kan haid. Dan itu rata-rata umurnya kalau 1 SMP sudah haid gitu. Nah, kata mazhab Syafi'i mending nggak usah mencegah. Tapi kata mazhab Maliki dan Hanafi kalau sudah tua nggak apa-apa. Apalagi perempuannya sudah 70 tahun ya. Nah, tapi kalau 70 tahun awet muda ya perlu dipertimbangkan juga itu. Kemudian mazhab Syafi'i juga mengharamkan meskipun dia tidak punya nafsu atau dia waria atau bencong, tetap haram melihat perempuan asing. Kan ada alasan, saya nggak apa-apa lah, kan dia kan ya begitulah kelainan, saya ini gay misalnya, saya ini. Tetap mazhab Syafi'i mengharamkan. Kenapa? Kita nggak tahu itu murni nggak dia nggak bernafsu. Karena kan orang waria bencong itu kan kepura-puraan itu. Harus medis yang mengatakan betul-betul dia ini baru. Tapi Syafi'i mendingan jangan. Meskipun itu bencong, meskipun ini mending tidak usah. Selama orang asing diharamkan untuk berjaga-jaga. Karena susah sekarang membedakan antara bencong benar sama bencong palsu. Susah. Apalagi dia sudah jadi pekerjaan, profesi. Susah membedakannya. Kebawa-bawa itu sampai dia di luar artisnya kan begitu. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian kenapa itu diharamkan? Li'anna nazra mazannatul fitnah. Karena melihat itu punya indikasi dugaan fitnah, wa muharrikun lisyahwah, berpotensi memberikan reaksi syahwat. Dan itu dikatakan dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada setiap orang mukmin untuk menjaga pandangannya. Wa an Ibnu Mas'ud, al mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaiton, setiap kali perempuan keluar tanpa ada pendampingnya, maka pendampingnya itu syaitan. Berat. Tapi kalau saya ditanya, ada fenomena baru sekarang yang saya katakan dulu, kalau punya anak perempuan kita takut kan. Sekarang malah lebih bahaya, punya anak laki-laki kita lebih takut. Takutnya LGBT kan, waliyazubillah. Nah, jadi perlu kita antisipasi. Wal ahwalul lati yajuzu an-nazru fiha lil mar'ah li hajatin istisnaiyah hiya indal fuqaha. Hal-hal yang dibolehkan melihat perempuan asing karena kebutuhan menurut para ulama itu: satu, khitbah, bertunangan, wajib dilihat. Oh, saya nggak boleh, dia bercadar nggak boleh, harus dilihat karena mau tunangan. Kita kan nggak tahu nanti di balik cadar itu siapa kan begitu. Yang kedua, wal mu'alajah, apa, kesehatan. Makanya kan dalam kasus obscin, dokter kandungan boleh karena untuk kesehatan, selama tidak ada lagi dokter perempuan. Tapi Pak Ustadz, ada di sebelah dokter perempuan, terus kenapa nggak ke sana, nggak di cover BPJS? Masuk darurat itu. Itu tugas pemerintah, diperluas BPJS-nya perempuan dengan perempuan. Saya ada jamaah, dia dokter kandungan, bertanya apa hukumnya. Ya karena memang itu pekerjaan, ya Pak dokter berusaha untuk mengurangi. Kalau dikurangi Pak Ustadz, pendapatan saya berkurang. Kalau begitu dirikan rumah sakit, Bapak jadi direkturnya, berkurang itu melihat itu. Alhamdulillah dia dirikan rumah sakit, udah berkurang kan, jadi direkturnya kan. Tapi harus diniatkan dari sekarang, karena itu standarnya darurat. Kalau bisa perempuan dengan perempuan. Saya sendiri susah menghindari karena memang sulit kan mencari dokter kandungan itu perempuan. Kalaupun ada, jadwalnya tidak banyak. Kalaupun yang mengambil program pemerintah, coverannya nggak masuk kan begitu. Nah, maka itu masih dihitung istisnaiyah, kebolehan karena darurat. Wal muamalah kabai'in wa syira, transaksi jual beli. Nah, itu juga boleh kita melihat wajah dan tangannya. Apalagi
sistem perbelanjaan yang hanya boleh beli sekali, kan begitu ya. Nah, biasanya kan dia lihat wajahnya begitu ya, di scan biasanya. Wasyahada awil qadha, dalam sidang sebagai saksi atau peradilan harus melihat orangnya. Kalau dia bercadar boleh hakim menyuruh buka cadarnya, karena untuk sidang benar orangnya atau tidak. Wa ta'lim, belajar juga boleh. Jadi kalau ada guru buka cadarnya boleh, nggak apa-apa. Dalam fikih dibolehkan. Tapi kalau semuanya bercadar suruh buka semua, itu bertentangan, hak asasi kan. Tapi dalam fikih boleh, karena cadar itu hukumnya tidak wajib. Berjilbab yang hukumnya wajib. Meskipun semua ulama sepakat sunnah muakkad mendekati wajib. Kemudian wa nahwu zalika wan nazru bi qadril hajah, tetapi tetap melihatnya dengan apa? Qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Berarti kalau jadi artis ya tidak disarankan. Fala yajuzu an yujawiza ma yahtaju ilaihi lianna ma halla lidaruratin yuqaddar bi qadriha. Kita sudah bahas pertemuan yang kedua bahwa darurat itu ada standarnya kan. Nah, kita sudah bahas tentang standar darurat itu apa? Annad darurah tuqaddar bi qadriha, bahwa darurat itu ada standar minimumnya. Kalau sudah terpenuhi maka yang sesudah itu haram. Kan nanti kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat, sesuatu yang darurat membolehkan yang haram, tapi ukurannya sesuai kebutuhan, dan tidak boleh membolehkan darurat menimbulkan masalah yang baru. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Ada kaidah-kaidahnya yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang tadi kan laki-laki melihat ke perempuan, sekarang dibalik, perempuan melihat laki-laki. Saya ulangi, tadi laki-laki melihat perempuan, sekarang dibalik. Bagaimana kalau ibunya melihat anaknya, bibinya melihat ponakannya, mertua perempuan melihat mantu lakinya, mertua perempuan melihat besannya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Satu, ingkana zaujuha, kalau suaminya jaza antara minhu ma yara minha, seperti hukum tadi, kalau suaminya boleh melihat semuanya, tapi kalau nggak ada kepentingan makruh, kan begitu ya. Yang kedua, ingkanat dzata mahram, kalau muhrimnya bagaimana? Boleh melihat kecuali yang sifatnya aurat, kemaluan. Nah, sama seperti tadi laki dan perempuan. Ingkanat ajnabiyah. Nah, sekarang bagaimana kalau laki-lakinya asing? Poin ketiga, indal Hanafiyah, kalau laki-lakinya asing, perempuan boleh melihat kepada laki-laki, yang penting tidak antara pusar dan lututnya. Jadi ini ke bawah itu nggak boleh dilihat. Itu kata mazhab Hanafi. Sehingga kalau ada laki-laki bertelanjang dada, betul? Itu boleh dilihat karena batasnya hanya pusar sampai lutut. Kata mazhab Hanafi. Tapi mazhab Maliki dan Hambali yang satu boleh seperti pendapat mazhab Hanafi, yang penting bukan pusar dan lutut. Nah, sedangkan pendapat kedua dari mazhab Maliki dan Hambali yang didukung oleh pendapat Syafi'i, boleh melihat yang normal dilihat. Nah, jadi kalau kira-kira dada itu menjadi ada dorongan seksual, maka jangan dilihat. Kadang kan ada badannya kekar, sispek kan begitu ya. Nah, itu tidak dianjurkan kata mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki dan Hambali mengatakan sama seperti mazhab Hanafi, tapi kalau mazhab Hanafi kan pusar dengan lutut, kalau mazhab Maliki Hambali di atas pusar dan di bawah lutut, artinya nutup gitu ya. Dan itu sesuai dengan standar minimal sholat laki-laki, menutupi pusar dan lutut. Sah kan kalau sholat, cuman tidak beretika itu aja, tapi sah secara hukum. Kemudian pertanyaannya, bolehkah laki-laki melihat kepada laki-laki seluruh tubuhnya kecuali kemaluan? Nah, ulama sepakat yubah, boleh. Makanya kalau laki-laki mandi
yang penting pakai cawat itu ya. Yang lain nggak apa-apa. Karena hukumnya boleh. Laki-laki sama laki-laki. Auratul mu'min ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya mukmin laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Bahkan ada yang mengatakan paha ini aurat, sehingga yang mengatakan paha aurat maka tidak boleh pakai celana pendek. Tapi yang mengatakan paha bukan aurat maka boleh bercelana pendek. Tinggal memahami apakah antara pusar dengan lutut itu yang di dalamnya, atau pusar batas awal, lutut batas akhir. Nah, kalau dalam sholat pusar batas awal, lutut batas akhir. Tapi kalau aurat dua pendapat. Ada yang memahami antara pusar dan lutut berarti di bawah pusar, di atas lutut, kan begitu. Tapi ada yang memahami antara pusar dan lutut itu di atas pusar, di bawah lutut, sehingga harus menutupi. Itu tergantung perbedaan pendapat saya. Tapi secara umum auratnya laki-laki adalah aurat sholat, pusar sampai lutut, maka tidak boleh dilihat. Selain itu boleh melihat kepada tubuh laki-laki. Tapi menurut mazhab Syafi'i, menutup aurat terhadap anak sendiri wajib. Nah, meskipun anak kandung, kan anak kandung nih, kan anak boleh, enggak, tetap kemaluannya harus tutup, enggak boleh. Kan kadang-kadang ada orang tua itu karena masih kecil begitu ya, lanjang dia, tidak, tetap harus ditutup. Nah, ini kepada orang tua yang punya anak, ya udah anak boleh gitu ya, lagi-lagi mandi tiba-tiba mau pipis anaknya, nah, orang harus tutup, nggak boleh. Nah, karena kata mazhab Syafi'i itu juga aurat. Tetapi ada pengecualian, diharamkan nazru amrat. Apa itu? Kalau melihat ada laki-laki yang tidak ada tumbuh jenggotnya, artinya laki-lakinya putih, bisa dikatakan cantik laki-lakinya, maka hukumnya haram, apalagi menimbulkan syahwat. Nah, jadi kalau laki-lakinya nggak berjenggot, nggak berkumis, karena begitu ya, bersih begitu ya. Nah, kalau dia putih sekali, itu dikatakan kalau dia masih pemuda, masih remaja, diharamkan melihatnya. Maksudnya tubuhnya, lihat apa? Wajah dengan tangan saja. Dan larangan ini ternyata relevan dengan sekarang untuk menghindari apa? Tadi hubungan sejenis. Masya Allah, pembahasannya sampai sedetil itu. Kadzalika yahrumun nazru ilal multahi. Bahkan kalaupun dia punya jenggot tetap haram kalau menimbulkan syahwat. Kan yang sekarang lagi tenar itu kan sama-sama berotot, suka sama suka kan. Nah, itu yang nauzubillah kan begitu ya. Nah, yang belum itu berjenggot sama-sama suka. Nah, itu belum. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi itu. Kalau terjadi juga bahaya juga itu. Nah, jadi pandangan fikih sudah memberikan batasan. Kalau ada reaksi syahwat, kelainan seksual, maka segera diharamkan. Sekarang tadi kan laki-laki ke perempuan, terus perempuan ke laki, sekarang perempuan dengan perempuan, bagaimana hukumnya? Al-mar'ah ma'al mar'ah fin nazri karrajul ma'ar rajul. Perempuan terhadap perempuan auratnya seperti laki-laki dengan laki-laki, artinya sama. Apa yang menjadi aurat antara laki-laki sama aurat antara perempuan dengan perempuan. Tapi kalau ada nafsu syahwat maka haram. Jadi kalau perempuan itu sama perempuan kan auratnya hanya antara pusar sampai lutut kalau perempuan sama perempuan. Maka dada ini nggak aurat sama perempuan ya. Sama seperti laki-laki kan, hanya kemaluan aja kan yang ini. Perempuan ini nggak ada masalah itu. Tapi kalau nanti ada syahwat berpotensi maka hukumnya menjadi haram. Bahkan kata mayoritas ulama selain mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, diharamkan kalau non muslim melihat tubuhnya. Kenapa? Takut nanti menjadi fitnah bagi muslimah yang lain. Tapi pengarang kitab ini mengatakan dia sepakat dengan pendapat mazhab Hambali yang mengatakan tidak ada bedanya muslimah dengan non muslimah. Kenapa?
karena zaman sekarang susah membedakannya. Kata pengarang kitab ini, dia lebih cenderung sepakat dengan pendapat mazhab Hambali yang tidak membedakan antara muslim dengan non muslim. Apa alasannya? Wa fi hadzal ra'yi sa'atun wa yusrun yatanasabu ma'a awdha'il asril hadir. Nah, karena zaman sekarang udah susah itu membedakan itu. Yang penting tidak ada kecenderungan seksual, penyimpangan seksual. Nah, bolehlah aurat perempuan dengan perempuan seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, yang hanya tidak boleh melihat kemaluan antara lutut dengan pusar. Kira begitu. Sekarang masuk sentuhan. Masih cukup waktunya ya? Sudah masuk waktu? Masih lanjut ya? Baik. Mata harraman nazru harramal massu ay massu syahwah. Sebagaimana melihat diharamkan ada batasannya, maka menyentuh pun ada batasannya. Bal ablagh fil ladzah. Kadang-kadang sentuhan itu lebih memberikan efek karena kalau hanya sekedar melihat. Kan melihat hukumnya haram nih, yang bukan muhrim. Bersentuhan itu bahkan lebih besar efeknya daripada hanya melihat. Tapi kalau tidak ada syahwat, maka hukumnya seperti melihat, tidak ada masalah. Apa contohnya? Ada sebuah kasus bersentuhan lalu dia bereaksi, maka itu bisa membatalkan puasanya. Nah, kan begitu ya? Maka harus hati-hati. Tapi kalau orang tua ke anak bersentuhan nggak ada masalah, karena Rasul pernah mencium Fatimah, namanya anaknya, boleh ya. Tetapi kalau nanti dalam gerakan itu ada potensi penyimpangan seksual, kata seorang tua, kita melihat ayah sama anak ya, ini kok dekat banget, kalau ada penyimpangan, ada tanda-tanda, maka menjadi haram. Kan masih ada, mohon maaf ya, beberapa orang tua yang tidur sama anak putrinya karena kedekatan akrab suat dari kecil, kan begitu ya. Nah, itu dalam pandangan fikih, asal bisa dijamin tidak ada syahwat, boleh, kan begitu ya. Tapi melihat fenomena sekarang dengan munculnya penyimpangan kecenderungan seksual yang kadang di luar logika, lebih baik kalau sudah gede putrinya dipisah dengan orang tua atau ibu dan anak lakinya. Dan itu sesuai dengan nanti ada hadis Rasul, anak itu dilatih sholat umur 10 tahun, dihukum umur 7 tahun, dihukum nggak sholat umur 10 tahun, dan dipisahkan tempat tidurnya. Nah, jadi kalau sudah anak laki perempuan dipisahkan tempat tidurnya, maka sebaiknya ayah ibu juga dipisahkan tempat tidurnya. Kalau udah 10 tahun ya jangan tidur sama orang tuanya lah anaknya. Dilatih untuk berani. Takut sendiri ya dilatih lah. Karena menghindari apa tadi? Yang dalam pikir apa? Menghindari pencegahan lebih baik daripada terjadi. Tapi kalau dia asing, sama seperti tadi melihat, haram kecuali di darurah. Bagaimana contoh darurat? Kalau yang asing itu naik bus kan harus dibantu, kan begitu ya. Kemudian kalau lagi desak-desakan, awas begitu ya, itu darurat namanya. Kayak naik bus ya, naik kereta api kan kita dekat-dekatan ya. Nah, kita jaga jarak lah. Apa kita kasih tas sebagai alasnya supaya tidak bersentuhan, ya itu tergantung kepada kita. Nah, jangan dinikmati, haram nanti kan begitu ya. Betah begitu. Nauzubillah. Wa tahrumu musafahatul mar'ah. Dan diharamkan oleh kesepakatan para ulama 4 mazhab apa? Untuk bersalaman dengan perempuan. Karena apa? Rasulullah SAW ketika membaiat para perempuan Madinah itu tidak menyentuh tangannya. Rasul gunakan apa? Pembatas. Jadi ada sapu tangan baru. Jadi Rasul hanya dari jauh kan mewakilkan kepada istrinya untuk menyentuh. Jadi kata Rasul, tolong istriku, engkau mewakili tanganku, baiat perempuan untuk supaya masuk Islam. Artinya Rasul nggak langsung. Dari situ ulama sepakat haram bersentuh dengan apa? Dengan perempuan yang asing. Karena Rasul ketika membaiat perempuan Madinah masuk Islam, dia menyuruh istrinya mewakili, dia tidak membaiat, tidak menyentuh. Maka kalau ada sampai calon pemimpin misalnya sampai dipeluk sama perempuan, ya gitu harus kita ingatkan, itu nggak boleh, itu bukan muhrimnya itu. Hukum fikihnya begitu.
Tapi mazhab Syafi'i agak berbeda. Kan tadi 4 mazhab siapa itu? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sepakat ini nggak boleh. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan kalau perempuannya sudah ajuz atau sudah tua karena tidak punya syahwat, maka boleh. Tapi mazhab Syafi'i saja. Tapi kalau masih muda enggak. Sepakat 4 mazhab itu. Qala al-Hambali. Hambali sepakat dengan mazhab Syafi'i kalau sudah tua, tapi kalau ada syahwat enggak boleh. Orang tua sama anak boleh. Tapi kalau dia orang tua sama anak boleh, misalnya bibi sama ponakan, kan begitu ya? Itu tidak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i sepakat baik melihat bersentuhan dengan perempuan asing mutlak haram, kecuali perempuan yang sudah ajus, yang sudah tua, yang secara logik tidak mungkinlah bersyahwat lagi, kan begitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian kalau berdua-duaan bolehkah? Hukumnya juga haram, kecuali dengan mahram boleh. Tapi saudara sepersusuan, kemudian adik ipar, kakak ipar yang masih muda, itu diharamkan berdua-duaan. Kan itu ipar saya, iya tetap nggak boleh. Apalagi sepupu, enggak. Karena sepupu boleh dinikahi. Kalau ipar boleh kalau istrinya diceraikan. Nah, berarti kan dia hanya apa? Haram sementara. Tapi kalau mahram haram selama-lamanya. Nah, itu kira-kira ininya. Musafir juga tidak dipersilahkan. Kemudian yang lain lagi, ini saya jangan faulihya, memanjangkan memanjangkan janggut itu dianjurkan, tapi yang sunnah itu hanya 1 genggam, lebih dari itu tidak. Asal bisa rapi, sedangkan kumis dirapikan, itu masuk pada yang disunnahkan. Tapi mencukur habis janggut itu hukumnya makruh. Kalau Syafi'i makruh saja mencukur janggut. Kalau mazhab Maliki dan Hambali makruh, diharamkan. Kalau mazhab Hanafi makruh, sama seperti mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Hanafi mencukur jenggot habis itu makruh, sama dengan Syafi'i. Mazhab Hambali dan Maliki haram mencukur habis ya. Tapi kalau ada boleh, dianjurkan. Tapi yang sunnah itu maksimal 1 genggam saja. Lebih dari ini itu tidak dianjurkan. Jadi kalau ada orang yang mencukur jenggotnya habis, berarti dia pakai mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i. Kalau dia nggak cukur, berarti mazhab Maliki dan Hambali. Kalau ada satu lagi dia nggak ikut mazhab karena dia nggak ada jenggotnya, jadi nggak masuk hukum yang dibahas. Kira-kira begitu ya. Saya Ustadz nggak ikut mazhab. Kenapa Pak? Karena saya nggak ada jenggot. Berarti nggak masuk pembahasan ini. Kemudian tidur 1 kasur. Bolehkah laki perempuan yang bukan muhrimnya tidur 1 kasur? Nggak boleh. Haram kan? Sepakat kan? Karena nggak boleh hukumnya. Sekarang pertanyaannya, kalau 2 orang laki-laki, bolehkah tidur bareng 2 laki-laki atau 2 orang perempuan? Nah, dianjurkan boleh, tapi dikasih batas. Jadi nggak boleh tidur bareng begitu, tapi dikasih batas. Kenapa? Ternyata pandangan fikih melihat fenomena nanti laki-laki suka dengan laki dikasih batas. Dasarnya apa? Karena anak kita saja kalau sudah umur 10 tahun lagi harus dipisah tidurnya. Nah, jadi pandangan fikih itu apa standarnya? Lagi-lagi kalau menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah tidak boleh dilakukan. Kemudian yang lain-lainnya, apakah boleh bersalaman laki dengan laki? Boleh. Perempuan boleh. Berangkul cipika-cipiki laki-laki boleh, perempuan boleh. Tapi kalau nanti ada kecenderungannya unsur syahwat, jadi haram lagi. Jadi sekali lagi standarnya apa? Kecenderungan syahwat dengan menimbulkan fitnah. Karena zaman sekarang ya, mohon maaf, susah kita membedakan antara merangkul karena Allah atau merangkul karena nafsu. Setelah munculnya LGBT ini, jadi takut. Maka saya sering katakan, dulu punya anak perempuan takut sekali. Sekarang lebih takut punya laki-laki. Karena
badannya berisi kokoh, ternyata begitu, nauzubillah. Itu harus kita jaga. Dan Islam sudah memberikan batasan-batasannya, tidak dianjurkan. Kemudian mazhab Syafi'i memakruhkan berpelukan kalau menimbulkan itu, tapi kalau kira-kira tidak ada masalah. Tapi mencium tangan alim atau ulama besar itu dibolehkan sebagai bentuk penghormatan kepada tuan guru kiai ya. Karena nanti kata Ustaz setelah belajar fikih nggak boleh nyentuh, kalau kiai boleh, karena itu mengambil berkahnya alim atau ulama. Terus membungkukkan juga tidak masalah. Tapi kalau bukan alim ulama dimakruhkan menghormati penghormatan seperti itu. Tapi kalau Jepang kan kebiasaan. Dan kalau menghadapi orang besar kita boleh mahalul qiyam. Sekarang kan lagi ramai itu mahalul qiyam ya. Itu ternyata dasarnya karena Rasul datang berdiri menyambut datang Rasul. Maka menyambut pejabat atau orang mulia datang kita sunnah berdiri. Sebagaimana dulu sahabat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah istilah mahalul qiyam tadi. Itu nggak ada masalah. Terakhir saya ingin menyampaikan fatwa MUI terkait dengan pornografi dengan porno aksi. Nah, di sini diceritakan sedikit lagi ya. Mengingat banyak porno aksi pornografi, keputusan ulamanya saya lewati saja. Dasarnya sama dengan saya bacakan tadi, hadis sama dengan ini yang saya bacakan tadi di hukum fikih. Kita lewati konsideran hukumnya, kita masuk memutuskan bahwa penetapan hasil memutuskan satu, menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan ataupun apa namanya, maka kalau itu menimbulkan nafsu birahi hukumnya haram. Nah, jadi ini fatwa ulama ya, kalau menimbulkan nafsu birahi, gambar-gambar yang tidak layak maka hukumnya haram. Membiarkan aurat terbuka, pakaian ketat, tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, maka itu juga hukumnya haram. Pengambilan gambar pada angka kedua haram, berarti yang mengambil profil gambar-gambar perempuan disimpan di laptopnya tidak ada kepentingan, hukumnya haram. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli atau gambar cetak visual dengan pakaian perempuan ketat dan tembus pandang hukumnya haram. Berdua-duaan, berintim dengan bukan mahramnya hukumnya haram. Kemudian memperlihatkan aurat bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki maka hukumnya haram. Begitu juga perempuan, karena perempuan yang dibolehkan dalam syariat adalah telapak tangan dan muka. Memakai pakaian tembus pandang ketat, mengalihkan lekuk tubuh hukumnya haram. Melakukan perbuatan ucapan yang dapat mendorong terjadi hubungan seksual, kata-kata manja, kata-kata mesra hukumnya haram. Rekomendasinya apa? Mendesak kepada semua pihak, produser, penerbit untuk memperhatikan ini, memastikan tidak ada hal-hal yang bertentangan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan poinnya, larangan agama sudah, fatwa MUI sudah, tinggal kitalah yang harus menjaga. Jadi jangan katakan tidak ada hukumnya, ada hukumnya. Cuman kita saja yang kurang membaca. Fatwa MUI ada. Negara kita bukan negara Islam, tapi hampir fatwa MUI itu menggambarkan eksistensi negara Islam. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Karena fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar hukum, dia tidak mengikat, tapi itu sebagai panduan kita bagi seorang muslim dan untuk membantah bahwa negara kita sebenarnya menjalankan syariat Islam. Tapi syariat Islamnya belum sampai ke level undang-undang yang merupakan peranata hukum di negara kita. Tapi fatwa sudah banyak. Bahkan ekonomi syariah dengan fatwa dasar sudah banyak. Tinggal keimanan kita mau menjalankan atau tidak. Saya kira itu sebagai penegasnya, semoga bermanfaat. Karena waktu ya, kalau ada yang mau bertanya nanti saya persilahkan ba'da Isya kalau mau bertanya. Untuk silaturahmi di sebelah masjid atau apa, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Takutnya ada yang mau bertanya karena memang waktunya yang sangat singkat. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.